Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yun Feng sudah membuat terobosan di tempat, tapi dia masih dikirim terbang dengan satu gerakan. Meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa Lu Ming akan menang, mereka tidak mengharapkan kemenangan yang begitu cepat. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Kekuatan Lu Ming mungkin sudah bisa masuk 30 besar. Ya, saya benar-benar tidak menyangka. Kecepatan kemajuannya terlalu menakutkan. Ada diskusi di mana-mana, hahaha, kakak senior Lu Ming, kamu yang terbaik, teriak Pang Xi. Lu Ming, ayolah. Lu Ming, kamu yang paling tampan. Murid Akademi Suzaku lainnya akhirnya tidak bisa menahan teriakan, sangat bersemangat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sekarang, mereka akhirnya bisa mendukung Lu Ming dengan percaya diri. Bocah ini sangat baik, Laner, kamu masih memiliki penglihatan, ucap kepala sekolah Akademi Suzaku mengelus janggutnya, menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Lu Ming, mungkinkah dia bisa memasuki tempat itu di masa depan? Mulan menghela nafas dengan santai. Wajah dekan Akademi Suzaku sedikit berubah, dan dia berkata, Laner, kemana kamu benar-benar ingin Lu Ming pergi? Lu Ming terlalu jauh sekarang, ucap Yan Lan. Tapi saya yakin dia akan bisa melakukannya dalam waktu dekat, dan dia telah memberi saya terlalu banyak kejutan, ucap Mulan. Mata Mulan, seperti air musim gugur, memandangi sosok ramping yang berdiri di panggung pertempuran, dan miliknya mata berkedip-kedip dengan secercah harapan. Hei, kepala sekolah Akademi Suzaku menghela nafas tanpa berkata apa-apa. Di area halaman harimau putih. Sialan, bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu kuat? Lu Yunxiong sangat marah. Wajah Lu Yao sangat suram dan dingin, matanya berkedip-kedip dengan cahaya gila dan suram, dia menatap Lu Ming di panggung pertempuran, dan meraung di dalam hatinya, Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming sialan, kamu hanya seorang orang yang saya tinggalkan bajingan, hanya sampah, bagaimana mereka bisa begitu kuat tidak diizinkan, tidak pernah diizinkan, sampah yang saya buang harus menjadi sampah, dan akan menjadi sampah selama sisa hidup saya tidak akan pernah membiarkan sampah menjadi lebih kuat dariku, ucap Lu Yao. Pada saat ini, semua jenis cahaya muncul di mata orang-orang yang hadir, melihat sosok di platform pertempuran. Kecuali untuk kepala sekte pedang Xuan Yuan, matanya selalu datar dan terlepas, seolah tidak tergerak oleh objek eksternal. Tapi saat berikutnya, ekspresi acuh tak acuh dari kepala sekte pedang Xuan Yuan menghilang dan berubah menjadi keheranan. Karena ada suara di medan perang. Aku mengaku kalah. Jing. Tiba-tiba, penonton menjadi sunyi, dan itu menjadi terdengar. Tidak peduli ekspresi seperti apa sebelumnya, tiba-tiba menjadi semacam ekspresi, yaitu ekspresi bingung terpaksa. Karena Lu Ming yang mengucapkan kata-kata, aku mengaku kalah, itu bukan Yun Feng, tapi Lu Ming. Lu Ming mengaku kalah, apa yang telah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Para dekan dari 4 halaman tampak tercengang, Lu Yao dan Lu Yunxiong tampak tercengang, Pang Xi, Feng Wu, Hua Qi, dan Mulan tampak tercengang. Tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas lainnya juga tampak bingung. Ini, apa yang akan dimainkan Lu Ming? Pang Xi tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini, Lu Ming, dengan jelas menunjukkan kekuatannya dan sudah berada di 30 besar. Mengapa dia tiba-tiba menyerah? Apa yang dia lakukan? Feng Wu mengerutkan kening. Iya, kekuatannya bisa terus masuk 30 besar. Ini adalah, Hua Qi juga mengerutkan kening dan berbisik di mulutnya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, matanya menyala, dan senyuman muncul di wajahnya, berkata, aku tahu apa yang akan dimainkan Lu Ming, haha, aku menyukainya, ucap Hua Qi. Kamu tahu, kenapa? Ucap Pang Xi bertanya dengan heran. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang, tunggu dan lihat saja, ucap Hua Qi tersenyum misterius. Itu menarik penghinaan kolektif dari Pang Xi, Feng Wu, dan lainnya. Di medan perang, sesepuh berjubah perak itu, Penatua Pao menatap kosong untuk beberapa saat, sebelum bertanya, Lu Ming, apa yang kamu katakan? Kamu mengaku kalah. Iya, aku mengaku kalah. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku?
Di depan, Yun Feng berdiri dan menatap Lu Ming. Aku tidak meremehkanmu, jangan salah paham, aku hanya mengaku kalah, ucap Lu Ming dengan acuh tak acuh. Yun Feng sejenak kehilangan kata-kata. Penatua Yin Pao menegaskannya lagi, dan kemudian mengumumkan tanpa daya bahwa Yun Feng memenangkan pertandingan ini. Lu Ming tersenyum dan berjalan kembali ke area halaman Suzaku. Sialan, Lu Ming, yang mana yang kamu mainkan? Katakan padaku dengan cepat, atau aku tidak akan pernah berakhir denganmu, ucap Feng Wu mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming. Setelah beberapa saat, kamu akan tahu, ucap Lu Ming tertawa. Kakak Lu Ming, mengapa kamu sama dengan apa yang dikatakan bidadari itu? Aku benar-benar tidak mengerti kamu, Pang Xi menggosok kepalanya. Lu Ming dan Hua Qi saling memandang dan tersenyum. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 30 duel telah berakhir. Di antara mereka, 4 Rookie King yang paling banyak mendapat perhatian. Salah satunya, Feng Xingli, berlatih terlalu singkat, dia bertemu dengan master peringkat 21 dan berakhir dengan kegagalan. Lu Ming, di sisi lain, mengaku kalah. Dua lainnya sangat kuat, jadi mereka secara alami maju dengan mudah. 30 besar sudah diputuskan, tapi belum selesai, masih ada tantangan. Para tetua berjubah perak dari Akademi keempat, para tetua berjubah perak dari sisi kepala, dan 2 tetua berjubah emas berdiskusi bersama untuk memilih 10 penantang yang kuat. Karena di antara mereka memang ada beberapa jenius yang kuat yang tidak beruntung, mereka tentu saja bukan lawan saat bertemu 10 atau bahkan selusin teratas, sekarang kita harus memberi mereka kesempatan. Tak lama, nama dari 10 tantangan keluar. Sekarang saya mengumumkan bahwa saya adalah kandidat untuk tantangan tersebut, Wu Jin, Huang Fei, Lu Ming, Tetua Yin Pao yang menjadi tuan rumah acara tersebut mengumumkan. Nama Lu Ming terdaftar secara mengesankan. Haha, aku tahu kakak senior Lu Ming pasti akan memiliki kesempatan lain untuk menantang, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sangat kuat, Pang Xi tertawa. Pada saat ini, nama telah diumumkan, dan sesepuh berjubah perak berkata, oke, sekarang, kamu dapat memilih target tantangan. Segera setelah sesepuh berjubah perak selesai berbicara, sesosok tubuh dengan cepat melompat ke panggung pertempuran. Sosok ini adalah Lu Ming. Orang-orang yang hadir sedikit bingung lagi. Lu Ming mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang, tapi sekarang dia yang pertama naik ke atas panggung dan memulai tantangan. Apa yang akan dia lakukan? Mata Lu Ming seperti kilat, dia menoleh untuk melihat ke area Bai Huyuan, menunjuk ke tombak di tangannya, dan berkata dengan dingin, Duan Mu Yuncong, datang ke sini, ucap Lu Ming. Suara dingin itu menyebar ke seluruh penonton, mengejutkan banyak orang. Setelah itu, mata beberapa orang mengungkapkan kesadaran yang tiba-tiba. Begitu, aku tahu mengapa Lu Ming menyerah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak untuk menantang Duan Mu Yuncong, teriak seseorang. Betul, sebelum Lu Ming menyerah, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatan tempurnya yang tangguh dan mengalahkan Yun Feng dengan satu gerakan. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengakui kekalahan, dia akan mendapatkan hak untuk menantang. Dia ingin membalas dendam Liu Hui dari Akademi Suzaku, jadi begitu. Pada saat ini, semua orang di lapangan mengerti. Di tribun tertinggi, Kepala Sekte Pedang Xuan Yuan menunjukkan rasa ingin tahu, menatap Lu Ming, dan berbisik, Lu Ming ini benar-benar bagus, ucap Yan Lan. Tidak mudah untuk menarik perhatian kepala, ucap seorang tetua berjubah emas tersenyum. Saat ini, penonton mendidih dan terlibat dalam diskusi panas. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.